Halo Kak, selamat Iya, malam. malam. Oke, dengan Kak Davina ya. Iya. Kak Davina tadi kita udah share chattingan. Kak Davina mintanya malam nih. Kayaknya sibuk banget nih sama minta Iya kak, malam. soalnya kan aku kerja ya. Aku Kerja. tuh hari ini kerjanya agak dikebut banyak banget. Soalnya soalnya kan ini akhir tahun juga. Jadi ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaiin sebelum tahun baru. Iya, ada libur Nataru juga ya. Iya, maaf ya kak kalau semisal aku ngajaknya malam banget. Iya, nggak apa-apa Kak Davina. Oke, sebenarnya kita kenalan dulu aja ya, biar kita meskipun udah saling kenal, biar makin kenal lagi. Iya. Oke, aku dulu ya Kak Davina, nama aku Dela Citra Sena. Kakak bisa panggil aku Dela. Aku akan jadi konselor kakak malam ini yang akan ngebantu kakak untuk membuat hal-hal baru di hidup kakak. Aku Davina Nasya Putri. Biasa teman-teman aku tuh manggil aku Davina. Gitu. Kak Davina asalnya dari mana? Aku dari Jogja kak. Oh, dari Jogja. Iya. Kok bisa nih jauh-jauh ke Malang? Iya, soalnya aku diterima kerja di sini kak. Oh, Aku diterima emang di sengaja sini. sih ke Malang, soalnya dulu aku kan waktu kuliah tuh nggak kesampaian di Malang. Jadi sekarang kerjanya Di pengen ke Malang. Malang, iya, dan alhamdulillah keterima sih kak. Ada apa Kak di Malang? Kok sampai mau di Malang? Kata teman-temanku ya kak ya, Malang tuh kayak suasananya tuh ayam gitu loh. Ayam. Meskipun Jogja katanya kayak wisata atau desa yang dibilang kayak lebih nyaman dari apapun, aku lebih nyaman di Malang gitu loh. Dengan udara yang dingin, dengan banyak wisata alam yang kayak gunung-gunung gitu, aku suka sih kayak gitu. Kalau di Jogja kan lebih ke kayak nggak ada ya kayak gitu, lebih kayak dikit gitu, jadi aku suka di Malang sih. Oke. Semoga betah ya Kak di Malang, betah-betah. Betah banget, aku suka banget, udah 2 tahun aku di sini kak. Oh, lama ya. Iya. Oke. Kak Davina, kenapa nih kok bisa sampai tahu ada konselingan kayak gini? Nah, jadi tuh kemarin tuh temenku sempet ngomong nih kak ke aku, kan aku udah banyak cerita ke dia. Jadi dia sih yang nyaranin aku untuk kesini. Dia juga yang rekomendasiin aku untuk kesini. Gitu. Jadi dari temen ya Kak Davina. Oke. Aku mau jelasin terlebih dahulu ya Kak Davina. Jadi di sesi kita kali ini kita akan kontrak. Jadi dalam kontrak ini kita nanti akan melakukan sesi ini selama kurang lebih 30 menit atau bisa mengalirnya cerita Kak Davina nanti. Terus Kak Davina nanti juga bisa bebas untuk bercerita apapun. Kak Davina nggak usah takut mau ngomongnya gimana, lepasin aja ya, pokoknya yang tenang, relax, cerita. Nanti rasa kerahasiaan Kak Davina bakal aman karena di ruang ini hanya ada kita berdua. Oke. Jadi gimana Kak Davina? Apa nih? Ada apa dengan Kak Davina? Aku tuh ngerasa kayak aku belum menemukan gimana diri aku sebenarnya kak. Karena aku ngerasa diri aku tuh kayak nggak ada nggak ada arah gitu loh kak. Soalnya nggak ada dukungan dari siapapun, dari lingkungan aku. Jadi aku ngerasa hidup aku tuh hampa. Terus aku harus kemana gitu, aku ngerasa bingung aja sih sama diri aku sendiri. Oke, Kak Davina ngerasa hampa. Hampa yang Kak Davina maksudnya hampa yang kayak gimana? Aku ngerasa ya, karena aku dari kecil udah dididik mandiri ya kak, jadi aku ngerasa hidupku tuh cuma punya aku aja, tanpa ada orang-orang di sekitarku. Ya ada orang-orang di sekitarku, tapi mereka tuh kayak perannya yaudah sebagai orang-orang biasa aja. Nah aku ngerasanya diri aku ya cuma aku aja gitu loh kak. Aku ngerasa aku sepi banget, dan aku ngerasa aku tuh harus apa ya, aku harus gimana sih biar hidupku tuh nggak kayak gini terus. Aku ada rasa kebingungan juga, dan aku juga nggak tahu arahnya kemana gitu sih. Arah yang Kak Davina maksud untuk arah itu tuh arah apa Kak Davina? Buat arah mau gimana? Arah yang kedepannya aku bisa menemukan jati diriku sih kak. Kayak kebanyakan orang nih ya kak, dalam melangkah tuh kan ada beberapa planning yang dia hadapi nih. Kayak semisal aku habis kuliah mau kerja, aku setelah kerja mau
usaha atau bagaimanapun itu kan setiap orang punya planning ya kak. Tapi aku tuh kayak mengalir aja gitu loh kak, tanpa memikirkan ke depannya tuh aku harus apa. Jadi tuh aku sebenarnya juga kayak, ini aku emang harus kerja doang atau harus gimana sih ke depannya tuh. Aku udah ngeliatin beberapa hal, ini aku harus berhenti aja atau aku harus ngapain lagi. Aku bertanda tanya sih dengan hal itu. Di arahnya tuh belum pasti ke depannya gimana. Ya memang sih orang-orang lebih memilih kayak, ya udah sih jalanin aja hidup kamu sekarang, toh kamu sekarang kan udah punya kerjaan, terus kamu juga udah enak lah istilahnya, gak bingung lagi. Tapi yang mereka omongin gak bingung lagi, di aku tambah bingung kak. Aku malah bingung, ini aku harus stay gini terus atau gimana. Sedangkan aku juga punya tujuan ya kak. Kalau tujuanku tuh hidup tuh pengen ngebahagiain orang tua, ya itu tentu banget pengen, semua semua anak pengen hal tersebut. Tapi dengan cara aku stay di sini terus, aku juga bingung ke depannya tuh harus gimana tuh. Oke. Dari problem Kak Davina yang Kak Davina bingungin, Kak Davina bingung arahnya kemana gitu. Itu mempengaruhi diri Kak Davina nggak? Iya sih, sangat terpengaruh sih kak. Aku ya selama 2 tahun ini ya kak, selama kerja ini ya kak, aku ngerasa kayak jadi tanpa arahan itu ya, aku jadi bingung. Kebingungan tuh kayak malah merubah pola-pola keseharianku kak. Yang biasanya tuh waktu kuliah kan, kalau kita kuliah atau kalau kita ada kegiatan itu kan sudah dijadwalkan ya kak ya, dari teman-teman atau dari kampus tuh. Kalau kerja ini kan lebih kayak ke dimana kita sendiri ya. Jadi aku ini gara-gara aku bingung dengan arah kemana, itu terpengaruh dari pola hidupanku. Aku sekarang jadi kayak nggak gimana ya, nggak fokus sama tujuan kerjaku. Terus aku sekarang juga jadi makin stres gitu loh kak, di di kosku yang sekarang itu kak. Merasa badanku atau diri aku sendiri tuh ada yang berbeda, dan aku tuh nggak tahu berbeda apa. Pola hidupku juga sekarang jadi berbeda, beda dengan yang dulu. Dan sekarang aku makin sama orang-orang yang terdekatku tuh aku makin menjauh sekarang kak. Lebih memilih untuk diem. Dan harusnya ya kak, orang yang stres atau orang yang bingung kayak aku ini kan membutuhkan suasana baru, kayak teman-teman baru. Ya gak teman-teman sih, kayak orang banyak gitu ya, dikelilingi dengan orang-orang yang bisa membuat aku gak bingung lagi. Itu malah aku pengennya tuh sendiri, gak mau kalau harus kumpul-kumpul gitu, aku gak mau. Kenapa Kak Davina malah mau menyendiri? Aku ngerasa ya kalau aku menyendiri tuh aku bisa tahu, dan aku mikirnya gini kak, lebih baik aku diam diri aja. Dengan aku diam diri itu nanti aku bisa tahu dan bisa kayak tahu diriku sendiri, dan bisa mikir ke diriku sendiri kayak apa ya yang aku rasakan tuh, apa sih yang aku alami tuh. Dengan menyendiri itu aku bisa tahu nih, aku bisa mendapatkan jawaban dari diriku sendiri, daripada aku harus bertemu dengan banyak orang yang itu membuat aku hanya mengalihkan aja kak. Itu aku kan hanya lupa nih dengan kesalahanku, dengan masalahku, dengan bertemu mereka. Nanti setelah aku nggak ketemu mereka, aku malah ngerasain hal yang sama lagi. Jadi sama aja, mending aku milih diam diri aja. Jadi Kak Davina milih untuk menyendiri ya, biar orang lain juga nggak terganggu gitu. Pernah nggak dari problem yang kayak gitu Kak Davina lebih milih, oh aku sharing aja sama orang lain atau sama keluarga? Nah, ya itu aku kemarin sharing ya ke temen aku udah berapa sharing ke dia sih kak, sampai dia nyaranin aku ke kakak ini, karena menurut dia permasalahanku ini bagi dia kayak dianya nggak bisa ngasih saran atau solusi gitu kak. Jadi dia nyaranin aku ke kakak. Nah aku sudah beberapa kali cerita ke dia tentang masalahku. Terus itu membuat aku hanya bisa kayak agak lega aja sih. Dan temanku juga mungkin ya biasanya teman meresponnya kayak, ya udah kamu sabar aja, atau kamu lebih baik gini gini gini. Tapi aku nggak bisa nerapin itu karena nggak yang aku mau. Jadi aku bisa nerapin tuh yang aku mau aja. Tuh kak, makanya teman aku sampai kayak,
kamu kemarin udah pernah cerita ini, terus kenapa kamu cerita lagi? Kemarin aku kan udah menyarankan ini, emang nggak pernah kamu pakai atau bagaimana kok sampai kamu menceritakan hal-hal yang udah pernah diceritain gitu. Yang Kak Davina mau tuh sebenarnya yang kayak gimana? Aku sebenarnya masih bingung sih kak, aku pengennya gimana, cuman aku pengen tuh diri aku tuh bisa bangkit gitu loh kak, semangat tuh jauh lebih ada gitu loh, aku lebih terarah aja, tujuanku lebih terarah lagi, dan aku gak boleh kayak harus diam-diam gini. Tapi tuh aku bingung gimana sih caranya, aku tuh juga bingung tuh sih kak, aku kayak gimana ya, di pikiranku tuh aku dikelilingi dengan kebingungan ya. Aku tuh pengen berkembang sebenarnya, pengen berubah biar lebih tahu lagi arahku kemana, aku biar lebih tahu lagi gimana apa namanya kedepannya. Tapi itu aku bingung harus mulai dari mana, dan aku juga bingung gimana caranya itu Kak. Ya, Kak Davina bingung banget nih ya. Mm-mm. Kalau dari yang Kak Davina ceritain tadi, setelah yang Kak Davina ceritain, menurut Kak Davina nih, problemnya tuh ada di mana? Di diri aku sendiri sih kak problemnya, Kenapa? karena aku merasa kayak ini kan hidup aku ya, harusnya juga aku bisa lebih tahu gimana hidup aku ke depannya. Jadi mungkin aku tahu, cuman aku bingung aja kali ya gimana cara ngelakuinnya. Sebenarnya kalau semisal gak terarah itu, kan aku dari kecil sampai saat ini kerja itu kan bisa dibilang sangat terarah ya hidup aku ya. Nah mungkin itu aku mikirnya sudah terarah, cuman caranya itu belum ketemu gimana itu sih. Dan problemnya itu di aku sendiri. Sebenarnya ada kayak solusi, aku pernah sih kak kayak nerapin di diri aku tuh aku harus gimana ke depannya, cuman aku nggak bisa ngelakuin hal itu. Mungkin dari diri aku sendiri kayak mencoba, gak usah lah, ini cara yang gak tepat gitu kali ya, respon dari diri aku. Padahal itu aku itu disarankan sama teman aku untuk kayak hidupku siapa tahu bisa lebih terarah lagi, coba deh kamu eh, apa namanya nerapin solusiku ini. Aku pernah nerapin solusi dari temen aku, cuman mungkin dari respon aku sendiri nggak menerima, jadi ya udah aku tinggalin. Kenapa sampai di Kak Davina ini nggak nerima responnya? Karena nggak sesuai kali ya sama diri aku sendiri. Dia tuh nerapin kayak aku kayak harus lebih disiplin gitu kan ya. 12. Aku harus lebih disiplin sama kehidupanku biar aku tahu arahku tuh biar lebih jelas lagi. Dengan disiplin kan kita jadi lebih tahu nih kak diri kita ya. Aku pernah nerapin itu. Semua orang itu ya kalau semisal sudah apa ya namanya, sudah sekolah kan ada tuh jiwa disiplinnya. Cuma saat ini kok aku disiplin cuman ya udah sekedar disiplin aja, bangun pagi terus kerja terus pulang ya gitu aja. Tapi dia tuh disiplinnya tuh lebih kayak yang kamu tuh ya bangunnya tuh harus benar-benar yang pagi banget, kamu harus bangun pagi tuh harus nyiapin beberapa dulu buat kamu kerja, biar kamu tuh waktu kerja tuh nggak keburu-buru atau bagaimana, nanti pulang kerja kamu tuh nggak usah harus istirahat, kamu tuh harus beres-beres dulu atau bagaimana dulu, nanti kalau tidur pun biar lebih enak kamunya gitu lah kak. Jadi kan aku nggak bisa ya, diri aku nggak terbiasa, jadi aku menolak dengan hal itu. Ada nggak hal lagi solusi lain yang sudah pernah Kak Davina coba? Solusi lain apa ya kak, dari orang tua sih ya kak, aku tuh pernah menceritakan, bukan menceritakan lebih detail ya, aku cuman pernah cerita kayak aku tuh ngerasa bingung kak di sini waktu aku apa namanya kerja atau masa-masa ini. Aku pernah cerita itu sama orang tuaku, cuman orang tuaku tuh lebih menyarankan aku lebih apa ya, ditingkatkan lagi ibadahnya aja sih. Dan semua orang itu pasti kalau masalah agama itu kan, apalagi ibadah itu kan harus diutamain ya kak. Benar. Dan aku ya udah menerapkan itu, sebelum orang tua aku bilang juga aku sudah menerapkan. Dan itu emang harus kewajiban kan kak, dan orang tua aku cuma menyarankan itu aja. Dan aku ngomong ya aku udah ngelakuin itu, meskipun orang tua aku nggak nyuruh, aku udah ngelakuin itu, dan itu hanya itu sebuah kewajiban yang harus
dilakuin, aku bilang gitu. Terus gimana, kamu udah, malah orang tua aku tuh nyaranin aku kayak kamu coba deh bangun tengah malam atau gimana, lebih ditekanin lagi ibadahnya, kamu tuh bangun deh tengah malam minta ke Allah gini. Ya meskipun aku udah ngelakuin nggak yang apa ya, nerapin banget, nggak yang apa ya namanya tiap hari, tapi aku udah pernah ngelakuin itu kak. Dan ya mungkin itu hanya bikin kayak ada apa ya, kelegaan aja di hatiku, kayak oh, jadi agak sedikit lega gitu aja sih. Oke. Jadi udah lumayan banyaknya yang saran-saran orang yang sudah Kak Davina lakuin, tapi tubuhnya Kak Davina juga sempat tidak merespon. Pernah nggak Kak Davina mencoba untuk berbicara sendiri dengan dirinya Kak Davina? Nggak pernah sih kak, kalau itu sih kak, aku kesannya kalau bicara sama diri sendiri tuh mungkin lebih ke kayak memuji ya. Kalau bicara kayak diri sendiri tuh gak pernah sih ya kak. Mungkin kalau wanita itu paling bicara ke diri sendiri kayak kok aku bisa gini ya, kok aku bisa gitu ya, tanpa jawaban, cuma bertanya-tanya aja. Itu sih kak aku pernahnya. Cuman kalau komunikasi sama diri sendiri aku nggak pernah. Oke, Adina belum pernah. Jadi mau nggak kalau kita nyoba? Boleh deh. Nah, oke aku jelasin dulu ya. Jadi nanti di ruangan ini, aku akan pergi dari ruangan ini. Di ruangan ini Kak Davina nggak bakal sendiri, tapi coba Kak Davina masuk ke dalam bayang-bayangan. Bayangin bahwa di depan Kak Davina ini ada Kak Davina juga. Coba Kak Davina ngomong sama Kak Davina satunya ini, ngomong apa semua yang Kak Davina mau omongin ke dia. Dia harus apa, dia harus bagaimana gitu. Bisa Kak Davina? Bisa. Berarti aku ini hanya ngungkapin aku ke diri aku ya. Iya benar. Bebas Kak Davina mau bicara apapun, luapin semua keluh kesah, unek Kak Davina luapin, gak apa-apa. Oke? Aku akan pergi. Ya ada enjoy Ini aja. di waktu ini atau Bebas, terserah Kak Davina. Kak Davina sampai benar-benar lega nanti. oke. Terus aku cara manggil kakaknya gimana? Nanti kalau udah selesai. Kalau udah selesai langsung aja panggil Kak sudah selesai. Oke. Aku juga akan memantau Kak Davina dari luar. Oke? Bisa? Oke, sangat pintar ya Kak Davina. Aku keluar dulu. Iya. Anjir. Halo, aku Davina. Iya, ini aku. Aku sebenarnya pengen ngungkapin ke diri aku sendiri. Aku tuh kenapa ya kok sekarang beda sama yang dulu. Yang dulunya seceria itu, yang dulunya terarah banget. Kok sekarang aku makin kayak gini, arahnya kok makin tidak jelas dan nggak tahu kemana. Kamu tuh kenapa ya, apakah ada masalah sih di diri kamu tuh sampai kamu nggak bisa menerima respon dari orang-orang terdekatmu, padahal kan mereka ngomong kayak gitu demi kebaikan kamu loh. Tapi kenapa ya kok dari aku sendiri nggak bisa merespon mereka, nggak bisa nerima baik respon dari mereka. Dan aku tuh kenapa ya kok malah mikirin hal yang nggak harusnya aku pikirin. Harusnya ya kan aku mikirin gimana aku ke depannya, gimana perubahanku ke depannya, apa yang harus aku lakuin ke depannya. Bukan hanya memikirkan aku hari ini, aku besok, itu lebih penting daripada aku hari ini. Tapi kamunya malah diem aja. Sebenarnya aku ngerespon orang lain itu penting. Itu bukan cuman penting dari aku aja, tapi dari diriku sendiri juga penting. Dari arahku ke depan juga penting. Harusnya aku lebih mendengarin apa kata orang lain dan apa kata orang tuaku, biar aku tahu gimana aku ke depannya. Ya udah, Udah selesai, gak apa-apa.
udah nih kak. Oke. Tadi aku ya udah. Gimana Kak Davina perasaannya? Aku awalnya agak agak bingung sih kak ya, mungkin ini menurutku hal yang kayak bodoh gitu ya, ngomong sendiri. Ngobrol sendiri. Tapi kelamaan aku ngerasa aku bisa ngungkapin semua yang ada di diri aku ngerasa lebih lega aja. Apa yang Kak Davina rasain nih? Aku bisa lebih tahu sih kak apa yang harus aku ungkapin nih. Aku juga kebingunganku juga agak mereda nih semenjak aku ngomong sendiri nih ya, bisa dibilang ngomong sendiri. Aku agak lega aja sih kak, bisa ungkapin semuanya. Dapat nggak problem utamanya nih? Dapat sih kak. Gimana? Aku dikelilingi kebingungan. Aku kebanyakan mikir, nggak mikir sih, kebanyakan hal yang aku pikirin sampai arahku tuh ketimbun sama pikiran-pikiran yang tidak jelas. Itu sih. Aku harus lebih kayak ngutamain hal utamaku dulu baru memikirkan hal lain. Itu sih. Iya sih benar. Emang Kak Davina harus lebih mengutamakan diri Kak Davina terlebih dahulu. Oke. Selain itu apa lagi yang Kak Davina dapat? Aku dapat hal yang gimana ya, bisa tahu ya kak, diri aku tuh harusnya gini-gini. Aku juga tahu problem di diri aku dan aku mendapatkan banyak pengalaman juga dari teknik itu tadi. Kayaknya apa ya, bukan hal yang bodoh sih kak ya, ngomong sama diri sendiri. Ini suatu hal yang baru sih bagi aku. Aku juga kayaknya mau nerapin ini ke diri aku juga sih. Aku merasakan waktu kemarin-kemarin kan aku ngomong ke diri aku sendiri tuh cuman kayak, kenapa kamu bisa gini, kok kamu bisa itu, tanpa jawaban. Dan sekarang aku diajarkan untuk bertanya kepada diriku sendiri dan menjawab dengan diriku sendiri juga. Terjawab nggak tadi? Ada satu hal yang menjawab sih kak. Ada satu. Apa yang menjawab Kak Davina? Di diri aku sendiri tuh menjawab kalau sebenarnya aku tuh arahnya sudah bagus ya. Aku mikirnya di diri aku tuh aku sudah ada arah yang bagus, cuman aku harus lebih menerapkan dengan satu arah yang lebih jelas lagi. Kayak boleh menerima saran-saran dari orang lain. Aku bakal menerima saran itu dan aku bakal membiasakan diri. Oke. Kak Davina pernah nggak punya pikiran? Nggak, selama tadi Kak Davina berpikir nggak orang yang ada di depan Kak Davina lain di depan Kak Davina itu menjawab omongan Kak Davina? Iya sih kak. Iya. Oke, aku mau tahu nih dia mau menjawab apa. Nah, sekarang Kak Davina silakan berikan di posisi nanti di sini. Berarti ini posisi dari aku juga ya? Iya, aku akan keluar lagi. Kak Davina silakan berikan posisi. Kak Davina jadi Davina lain itu tadi. Dan silakan si Davina lain ini tadi kan sudah tahu nih problem-problem Kak Davina, ada Kak Davina ungkapin. Gimana menurut Kak Davina jika Kak Davina jadi Davina lain ini berkata ke Davina, ke Kak Davina? Oke. Iya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Sekarang Kak Davina berpindah ke sini. Oh iya iya. Kak Davina akan menjadi Davina lain. Oke, kak. Dan silakan berkata kepada Davina. Aku tuh udah dengar semua yang kamu keluhkan, semua masalah kamu, semua yang kamu rasakan aku udah dengar. Jadi aku pengen kamu lebih terarah lagi ya. Kamu harus dengerin orang-orang di sekitar kamu, biar kamu tuh bisa tahu arahnya kemana. Dan kamu tuh nggak usah mikirin semua hal ini tuh sendiri, karena banyak orang lain di sekitarmu yang mau membantu. Contohnya ya kayak teman kamu tadi, harusnya sih kamu nerima saran dari dia. Ya kamu memang nerima saran dari dia, tapi sebenarnya badan kamu nerima juga kok, cuman dari pikiran kamu yang menolak. Harusnya kamu lebih nerima lagi,
dan nerapnya itu gak cuma 1 atau 2 hari. Disiplin itu bagus, kamu lebih tahu arah, lebih baik lagi, tapi gak terlalu disiplin juga bagus, nanti kamu malah bingung juga. Jangan takut untuk berteman dengan orang lain, jangan takut kamu bingung dengan orang lain. Orang lain tuh gak semuanya jahat, kamu bisa diterima di lingkungan mereka dan kamu harus menerima saran dari mereka. Oke Kak, sudah selesai. Oke. Gimana Kak Davina? Aduh, aku senang sih, lega banget Kak sekarang. Aku bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaanku yang sebelumnya. Udah jawab. Iya, Gimana? aku lega banget. Ya, aku harus lebih dengerin dari orang lain dan aku nggak boleh lebih memilih menyendiri sih Kak. Tadi kan aku bilang ke kakaknya ya, kalau aku tuh lebih suka menyendiri dan aku harus bisa melibatkan orang lain di diri aku, di hidup aku, dan aku juga harus bisa menerima saran dari orang lain. Itu sih. Oke, ya saran dari orang lain. Kalau misal nih Kak Davina ada orang lain, menurut Kak Davina orang lain ini bakal ngomong apa ke Kak Davina? Berarti ini aku harus dialog lagi Kak. Enggak perlu. Pikir aja Kak Davina, saya pikir Kak Davina. Kayaknya ya kalau orang lain ini ada di depanku ya Kak, setelah aku menceritakan permasalahanku tadi, kayaknya dia lebih ke kayak menuntun aku sih, menuntun aku dan mendampingi aku. Dia lebih menuntun aku ke hal yang baik lagi. Kayak tadi kan sudah memberi saran, aku harus lebih disiplin. Mungkin ini dia lebih ke kayak menuntun lagi, lebih mengarahkan lagi. Gimana sih disiplin yang sebenarnya dia harapkan ke aku? Mungkin itu sih Kak, dia lebih mengarahkan, lebih mendampingi aku. Oke, itu pikiran Kak Davina ya. Terus jika memang suatu saat nanti ada orang yang berkata seperti itu, apa yang akan Kak Davina jawab ke orang itu? Mungkin aku jawab kayak di diri aku sendiri, mungkin ada respon, coba deh kasih kesempatan gitu sih. Kayak ya udah nggak apa-apa, kemarin kan kamu sudah menolak, coba sekarang dibuka untuk orang itu bisa mendampingi aku. Siapa tahu dengan dia mendampingi aku bisa lebih baik lagi. Terus aku coba menerima dan aku coba menguatkan pada diri aku sendiri bahwa nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi biar respon dari aku nggak menolak lagi. Oke. Yang apa nih? Coba sharing ke aku Kak Davina. Setelah Kak Davina mencoba jadi Kak Davina, terus jadi Davina lain, kemudian Kak Davina sudah ada pikiran jika nanti orang lain berkata seperti itu kepada Kak Davina, apa yang Kak Davina rasakan? Aku ngerasa aku tuh tahu ya Kak, apa sih penyebab di diri aku sendiri. Terus aku ngerasa bahwa orang lain tuh gak seburuk itu di mata aku. Aku juga ngerasa bahwa saran dari orang lain juga gak seburuk itu juga di diri aku. Jadi aku bisa lebih aku di diri aku sendiri bisa menerima banyak orang gitu sekarang. Aku bisa lebih menerima banyak orang, menerima banyak saran orang, dan aku juga tahu aku harus gimana ke depannya gitu sih Kak. Lebih kebingunganku juga udah kayak lebih baik aja gitu. Oke, lebih baik nih. Jadi apa kebingungan Kak Davina akhirnya? Aku awalnya tuh bingung ya Kak, banyak kebingungan yang ada di diri aku, kayak contoh bingung pekerjaan itu hal yang wajar, cuma ditambahi bingung dengan diri sendiri, bingung dengan orang lain dan sebagainya. Apalagi kan masalah keuangan nih Kak ya, itu juga bisa menjadi dampak kebingungan ya. Itu menumpuk dan akhirnya aku juga dari arahku juga jadi ikut bingung. Dan gara-gara aku ada beberapa hal hari ini nih Kak ya, agak terarah gitu ya, jadi aku bisa menghempaskan semua kebingungan itu Kak. Bingung-bingung yang membuat aku jadi kayak tertekan,
aku agak lebih enakan aja. lebih enakan. Oke, jadi Kak Davina tadi udah nyoba banyak hal. Perasaan Kak Davina sekarang gimana? Lumayan lega ya, Udah. karena mungkin ada hal yang ketarik nih Kak ya, kayaknya ya aku nggak tahu apa, kayaknya semua ungkapan-ungkapan itu udah aku ungkapin, jadi ada hal yang kayak kelegaan, ketertarikan, nggak tahu apa, itu lebih lega aja sih, lebih enak aja. Lebih enak. Kak Davina kedepannya mau kayak gimana nih? Aku kedepannya harus lebih berani lagi untuk berbuat baik sih Kak, terus aku juga harus lebih berani lagi menerima orang lain, dan mungkin menyendiri malah membuat aku banyak pikiran. Benar. Jadi aku harus bisa melibatin banyak orang gitu sih. Oke, jadi Kak Davina udah nemu nih di diri Kak Davina problemnya emang beneran diri Kak Davina ya kan? Oke, jika problemnya seperti itu, Kak Davina ada nggak nih kayak langkah-langkah gitu yang mau Kak Davina lakuin biar Kak Davina nih nggak terus-terusan kayak gini? Langkahnya mungkin aku bisa ngelakuin hal kecil ya kayak dengan harus ngelakuin berbagai harus ngelakuin berbagai kegiatanku dengan orang lain. Salah satunya kayak aku harus lebih komunikasi dengan orang lain, harus lebih keluar lagi sama dunia luar gitu, biar nggak di rumah terus. Mungkin aku harus ngelakuin hal-hal kecil, contohnya aku pengen nyoba yang disaranin temenku aja, kayak disiplin itu sih Kak, ngelakuin hal-hal kecil itu dulu, dan siapa tahu itu cocok lagi di diri aku sendiri. Aku kan coba menerima lagi nih, siapa tahu itu cocok sih, aku menerapkan itu dulu ke depannya. Dan aku pengen aku memikirkan hal itu nggak semua aku langsung pikirin. Aku mau memikirkan hal itu yang menurut aku bisa aku selesaiin dulu, jadi nggak semua aku pikirin, biar aku tahu langkahnya kemana, nggak kebingungan gitu sih. Oke, jadi langkah-langkah yang Kak Davina buat nih, apa harapan Kak Davina dari semua langkah-langkah itu? Harapanku sih aku bisa menyelesaikan. Titik. Harapanku sih ya Kak, aku bisa menyelesaikan semua langkah-langkah yang telah aku terapin, dan aku bisa lebih baik lagi ke depannya, harapanku. Dan semoga juga dengan banyak teman itu membuat hidup aku lebih baik juga, dan membuat aku lebih terarah lagi gitu sih. Aku pengen banyakin komunikasi juga, dan aku pengen banyakin sharing juga ke teman-teman aku, ke teman-teman kerjaku, biar mereka juga jadi lebih akrab juga sama aku, kan karena aku agak tertutup ya Kak, aku pengen merapi itu sih. Jadi harapan Kak Davina adanya mau lebih terbuka dengan orang lain ya. Oke, banyak nih udah Kak Davina ceritain, mulai dari problem di diri Kak Davina, terus Kak Davina tadi sudah sempat mencoba teknik-teknik itu. Gimana mau dilanjut nggak tekniknya kayak gitu tadi? Aku kayaknya bisa terapin sendiri nggak sih ini Kak? Bisa banget. Bisa kan Iya. ya. Dan aku mikirnya tuh kayak ngomong sendiri kan orang gila tau Kak. Enggak. Aku tuh ngomong sendiri tuh cuman kayak habis foto gitu, wah aku cantik ya, wah aku kok bisa gini ya, wah aku ternyata bisa gini, cuman gitu aja, nggak sampai kayak yang ngomong sendiri, nggak sampai. Aku pikirnya kayak kok gila sih aku ngomong sendiri, ternyata enggak ya, bisa membuat kelegaan tersendiri di diri aku gitu sih. Kak Davina bisa mencoba teknik itu sendiri. Entah itu biasanya nih cewek-cewek ini kan kalau malam kan overthinking nih. Nah sebelum mau tidur tuh Kak Davina bisa ngelakuin teknik itu, ngobrol sendiri sama diri Kak Davina. Bisa, aku menerapin aja sih. Mungkin kayaknya boleh nggak sih Kak kalau ini aku sharing ke temanku? Maksudnya Boleh tekniknya banget, sih. boleh banget. Oke sih, aku mau coba. Kalau aku coba sama temanku bisa nggak ya? Bisa. Jadi aku besok mau coba. Mungkin kalau Kak Davinanya bingung, kayak biasanya kan kayak mengilustrasikan dalam bayangan kan
cukup sulit, Kak Iya. Davina bisa berhadap ke cermin. Jadi kayak ngomong, terus Kak Davina balik lagi, jika Kak Davina yang ada di balik cermin itu apa yang akan Kak Davina omongin? Bisa ya? Iya bisa banget. Aku tuh biasanya sama fotoku sendiri sih kak. Hmm. Kayak aku ngomong sama diri aku sendiri tuh, aku di fotoku itu kok bisa sih lagu gini, cuman gitu-gitu aja, gak sampai kayak ngobrol gitu. Berarti di cermin bisa ya? Bisa. Oh bisa. Oke. Bahkan Kak Davina mau sambil tidur terus bayang kayak, kamu Davina yang ini kenapa gini-gini. Oh iya. Bisa. Ih, pengen coba deh nanti atau besok deh aku coba lagi. Iya benar, bisa Kak Davina coba. Ya lega kan? Gak banget sih kak. Benar. Makasih ya kak. Iya. Ada lagi yang mau Kak Davina sharing? Udah sih kak, itu dulu sih dari aku ya Oke. ceritanya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih Kak Ya, Davina. aku makasih juga ya kak. Iya. Aku sekarang jadi lebih lega loh, ceritaku Hmm. udah kayak hilang gitu loh. Udah aku Oh. sampaikan ke kakak. Iya Makasih ya. benar. Jadi jangan lupa dicoba teknik-tekniknya. Itu bisa ngebantu Kak Davina. Oke, aku mau terima kasih ke Kak Davina. Semoga semua hal yang Kak Davina harapkan, tujuan Kak Davina dan langkah-langkah yang mau Kak Davina coba nih, semoga kedepannya bisa berhasil gitu. Oke, lanjut sesi kedua enggak? Enggak. Oke, semoga berhasil ya Kak Davina. Iya, makasih ya kak. Jika next time Kak Davina perlu sharing lagi, Kak Davina bisa langsung chat aku aja. Oke. Atau bisa langsung datang ke tempat ini. Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Oke, makasih kak. Oh ya. Baik banget sih kayaknya, makasih ya kak. Iya Kak Davina, terima kasih. Selamat menjalankan hari-harinya Kak Iya, Davina. makasih. Terima kasih Kak Davina.